Salam sejahtera, penuh sukacita. Bisa berjumpa kembali dengan Anda semua melalui ibadah live streaming. Dimanapun Anda berada, baik hamba-hamba Tuhan, pengurus aktivis gereja, dan juga jemaat GCC. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita dengan tema pelayanan. Tema ini saya sampaikan lewat link YouTube kita, yaitu Bible Teaching Ministry. Satu link YouTube yang sangat memberkati dan memberikan inspirasi kepada banyak orang. Melayani atau pelayanan adalah salah satu bagian yang tidak terpisahkan di dalam kekristenan kita. Berkembang tidaknya sebuah kekristenan tergantung dari pelayanan kita. Karena itu sebelum kita masuk ke dalam pembahasan kita, terlebih dulu kita akan mendengarkan sebuah lagu dengan judul Hati Sebagai Hamba. Di sesi yang keempat ini, saya mengambil tema pelayanan tapi dengan judul Pelayan yang Berhati Seorang Hamba. Mari kita dengarkan pujian ini untuk siapkan hati kita menerima kebenaran ini. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya,
Bapak Ibu yang saya kasihi, kita sudah mendengarkan pujian penyembahan bagaimana kita menjadi seorang hamba yang layak, yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan menyiapkan hati kita untuk menerima pengajaran dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, Tuhan, terpujilah Engkau, Juru Selamat kami yang hidup. Hari ini kami kembali live streaming, Tuhan Yesus memimpin menyertai kami, dan khususnya saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Buka hati kami, pikiran, mata kami, supaya kami bisa dituntun melalui kebenaran hari ini untuk dipersiapkan menjadi pelayan-pelayan Engkau. Hari ini khususnya kami akan mengupas tentang pelayanan seorang hamba Tuhan, aktivis gereja, supaya kami memiliki hati hamba di dalam pelayanan, supaya kami berkenan di hadirat Engkau, bukan sebagai tuan di dalam pelayanan. Pimpin kami siap belajar sebagai seorang murid dan juga sebagai seorang hamba yang tunduk pada tuannya. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tema kita adalah pelayanan. Nah, dari tema ini saya kembangkan ada beberapa sesi. Hampir 10 sesi. Tapi masih mungkin kan berkembang karena setiap firman Tuhan yang ada kaitan dengan pelayanan akan saya arahkan menjadi satu kelompok tersendiri dengan tema pelayanan. Karena banyak khotbah-khotbah saya, pengajaran-pengajaran saya yang sifatnya itu berseri. Berseri itu artinya bersambung. Karena kadang-kadang satu topik saya kupas tidak selesai hanya 1 kali, 2 kali. Makanya saya buatlah berseri agar lengkap, jelas. Dan tema pelayanan cocok sekali untuk pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan yang melayani, dan juga mahasiswa-mahasiswa teologi. Dan tema ini juga merupakan salah satu mata kuliah yang saya terapkan di sekolah teologi yang kami bentuk. Pelayanan. Tema yang akan kita kupas saat ini adalah pelayan Tuhan bermental hamba. Bagaimana engkau memiliki hati seorang hamba, itulah yang penting, seperti lagu yang tadi kita sudah dengarkan. Hati menjadi hamba. Untuk memiliki hati seorang hamba, itu bukan hal yang mudah. Saya katakan bukan hal yang mudah. Karena banyak hamba-hamba Tuhan yang menggunakan istilah hamba Tuhan, tapi wujud kehidupannya itu tuan bukan hamba. Yang namanya seorang hamba. Bolehkah dia marah-marah? Bolehkah dia bertindak menjadi seorang tuan atas orang lain? Tentu tidak boleh. Kita lihat, karena itulah untuk bisa menjadi hati seorang hamba itu tidak mudah. Karena dari kecil manusia itu sudah dimotivasi dan dibentuk untuk menjadi orang yang sukses dan terkenal. Bukan menjadi seorang hamba atau pelayan. Betul nggak? Dari kecil kita sudah dimotivasi. Ada seorang ibu. Ibu ini punya 3 orang anak laki-laki. Karena itu dari kecil ibu ini sudah mulai mengarahkan anaknya untuk menjadi orang yang sukses, untuk menjadi orang yang berhasil suatu hari kelak. Anaknya yang pertama dia mau arahkan sebagai seorang insinyur. Dia ingin agar anaknya bisa menjadi seorang yang bisa membangun berbagai macam gedung-gedung mewah, membangun perumahan-perumahan. Itu impian dari seorang ibu. Lalu bagaimana supaya impian ibu bisa tercapai? Dari kecil ibu itu sudah mulai mengarahkan, mendidik anaknya. Nah, nanti suatu hari kamu harus menjadi seorang ahli bangunan. Seorang insinyur terkenal. Mungkin kalau saya tanya, Anda pasti sekolah saja ke insinyur. Kan masih kecil. Tapi kecil itu sudah mulai ditanamkan. Apa yang dilakukan kalau Anda adalah seorang ibu? Apa yang Anda lakukan? Selain mendidik, mengarahkan anak, nanti kamu jadi insinyur. Kan nggak tiap hari insinyur. Bosan juga dia. Caranya adalah, kalau waktu masih kecil, anak-anak kan suka bermain-main. Ada alat mainan. Nah, belikanlah alat-alat permainan yang ada kaitan dengan profesi insinyur. Apa itu? Palu, plastik, gergaji, alat-alat pertukangan lah. Penggaris, palu, gergaji, macam-macam.
Kan banyak sekali di alat-alat mainan plastik. Di mana-mana banyak lah alat pertukangan. Sehingga anak ini mulai dimotivasi. Lalu kita belikan semacam parcel untuk membangun rumah. Tinggal dia susun kan. Wah, bentuk satu rumah nih. Nah, setelah itu bisa ubah menjadi bangunan lain. Itu kan banyak parcel-parcel yang bisa dipasang seperti itu. Lalu anak yang kedua dimotivasi untuk menjadi seorang dokter. Kalau dijadikan dokter berarti kan alat-alat mainan harus kedokteran. Anak yang mau dijadikan dokter tapi dibelikan alat-alat pertukangan, itu kan salah. Oke. Kalau mau jadikan dokter, bila perlu masih kecil, anak itu sudah dibuatkan baju dokter, ada tulisannya dokter si anu, lalu peralatan-peralatan mainnya dokteran, ada stetoskop, kemudian ada alat suntikan, ya semua dari plastik-plastik kan banyak ini dijual kan. Lalu anak yang ketiga mau dijadikan sebagai seorang pilot, menerbangkan pesawat. Kalau anak yang mau dijadikan pilot, Anda belikan alat mainan berupa mobil, truk dan sebagainya. Itu kan salah sasaran. Mau arahkan anak ke atas tapi diarahnya ke mainan yang dibawa. Kalau mau jadikan anak itu pilot, belikanlah alat-alat mainan berupa pesawat, helikopter yang berkaitan dengan dunia dirgantara. Bila perlu buatkan satu baju pilot supaya anak dilengkapi dengan topi. Itu dia bangga, nggak akan terlupakan itu seumur hidup. Oke. Jika suatu hari sudah mulai bertumbuh besar, ibu kan kadang-kadang suka tanya anak yang pertama, nak, kalau kamu sudah besar mau jadi apa? Oh, saya mau bangun jadi insinyur mah. Saya mau bangun rumah. Nanti saya akan bangun rumah yang indah, yang mewah untuk mama papa ya. Dan reaksi ibunya gimana? Senang. Lalu anak yang kedua, nak, nanti besar mau jadi apa? Oh, saya mau jadi dokter mah. Kalau mama papa sakit nggak usah kemana-mana, aku bisa suntik, aku bisa obati mama papa. Senang kan? Lalu anak yang ketiga ditanya, nak, kalau nanti besar kamu jadi apa? Jawabnya apa? Oh, saya mah mau jadi tukang bajai aja mah. Jadi kalau mama papa mau ke gereja, biar aku yang baik, yang itu antar mama papa pakai bajai ke gereja gratis. Gimana reaksi mamanya? Cita-citanya gimana? Mau antar mama papanya ke gereja gratis naik bajainya. Saya katakan cita-cita yang konyol. Okay? Hatinya sih mulia. Mengantar anak mama papanya ke gereja. Tapi kan bukan cita-cita. Banyak orang yang tidak punya cita-cita bisa jadi tukang bajai kok. Tapi maaf kata, saya bukan merendahkan, meremehkan profesi bajai. Bukan. Maksud saya adalah anak itu diarahkan jadi orang yang sukses. Karena itu dari kecil kita sudah ditanamkan, nak, suatu hari kamu harus jadi orang yang sukses. Jadi presiden, jadi menteri, jadi pejabat ini dan itu. Betul? Karena itu kalau kecil saja kita sudah diarahkan menjadi orang yang sukses, bagaimana menjadi seorang pelayan, menjadi seorang yang berhati hamba? Kan nggak bisa, betul? Ada sebuah ilustrasi lagi. Seorang ayah punya seorang anak, dan dia memang sudah mendoakan anaknya. Karena itu dia ingin tahu anaknya itu mau dipakai Tuhan sebagai apa. Maka ayah ini sudah siapkan sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu dia taruh 3 buah benda. Pertama, dia taruh segopok uang. Lalu yang kedua, ditaruh sebuah Alkitab. Dan yang ketiga, ditaruh sebuah pisau yang tumpul. Nah, dia ingin lihat. Kalau anaknya, setelah itu kan dia akan suruh anaknya, nah, kamu masuk ke ruangan itu, ambil satu macam barang. Satu ya. Nah, bapaknya kan doa di luar sedang menanti dengan was-was. Kira-kira masa depan anak saya mau jadi apa? Kalau dia keluar membawa uang, oh, anak saya nanti akan jadi pengusaha. Kalau jadi pengusaha, berarti dia nggak boleh jadi pendeta dong.
Tapi kalau anak saya memilih Alkitab, dia bawa keluar Alkitabnya. Wah, ini kayaknya calon pendeta ini. Ya sudah, terserah Tuhan mau pakai dia. Tapi kalau anaknya membawa pisau keluar, wah ini jadi preman nih. Jadi bapaknya itu tekan, oke lah dua profesi. Profesi yang diharapkan bapaknya itu sebenarnya adalah seorang pengusaha. Tapi kan kita nggak tahu masa depannya, dia serahkan ke Tuhan. Apa yang Anda tahu, apa yang dilakukan? Ternyata anaknya yang sudah diingatkan hanya boleh bawa satu macam barang, waktu dia keluar tiga-tiganya dibawa. Alkitab dikepit, uang dipegang ke tangan kanan, kemudian tangan sang satu lagi bawa pisau. Nah, kalau gitu masa depan anak seperti apa? Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang diucapkan pendeta waktu pemberkatan? Bukankah kita itu jadi orang sukses, bukan jadi seorang hamba, jadi seorang kecil? Biasa, ketika pendeta memberkati seringkali mengutip ayat Alkitab Ulangan 28 ayat 12 sampai 13. Engkau akan memberi pinjaman kepada sebanyak bangsa, tetapi engkau sendiri tidak akan meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan naik dan tidak akan turun dan bukan turun dan lain sebagainya. Nah, itu berkat-berkat. Betul nggak? Coba deh hamba-hamba Tuhan. Betul? Coba. Kalau hamba Tuhan membalikkan berkat waktu pemberkatan jemaat. Pendeta itu berkata, kira-kira siapa yang mau terima berkat seperti ini? Isinya adalah, engkau akan menjadi ekor dan bukan kepala. Engkau akan menjadi hamba dan bukan tuan. Engkau akan terus turun dan tidak akan pernah naik lagi. Hidupmu akan pas-pasan dan secukupnya saja. Kira-kira ada jemaat yang mau terima berkat ini enggak? Setiap kali pendeta mengucapkan berkat, saya yakin mungkin pendeta sewaktu khotbah ada jemaat yang masih mau dengar. Tapi sebelum pendeta naik mimbar memberkati yang terakhir semuanya sudah kabur. Karena takut dapat berkat yang demikian. Artinya apa? Dari kecil kita sudah dibentuk menjadi orang yang sukses, bukan orang kecil, bukan seorang hamba. Lalu bagaimana dengan tema kita hari ini menjadi seorang pelayan yang bermental hamba? Gimana? Bapak Ibu yang saya kasihi. Bagaimana agar memiliki hati seorang hamba? Ada 3 hal yang harus kita renungkan. Pertama, motivasi pelayanan harus murni. Bukan berarti kalau hamba itu kita nggak boleh kaya, nggak boleh punya kedudukan tinggi. Hati, oke, hati. Yang kedua adalah sadar akan status diri. Status engkau itu seperti apa. Dan yang ketiga, belajar pada Tuhan Yesus. Hari ini kita akan belajar tentang bagaimana memiliki hati seorang hamba. Yang pertama adalah motivasi pelayanan itu harus murni. Apa sih tujuan Anda melayani Tuhan? Motivasi apa sih yang kau cari? Karena ketika motivasi pelayananmu tidak baik, pasti engkau tidak akan memiliki hati sebagai seorang hamba. Tidak akan mungkin. Pembentukan karakter dan mentalitas sangat ditentukan oleh motivasi pelayanan. Kalau motivasi pelayananmu murni, untuk memiliki mentalitas dan karakter sebagai seorang hamba tidak sulit. Tapi ketika motivasi pelayananmu tidak bermurni, ada embel-embel di balik tujuan pelayananmu, menjadi hati hamba tidak akan mungkin bisa. Apakah Anda menjadi tujuan Anda menjadi seorang hamba Tuhan? Hai bapak-bapak, ibu-ibu, pendeta-pendeta, apa sih tujuan Anda menjadi seorang hamba Tuhan? Coba kita jujur, kita bertanya-tanya. Sebenarnya apa yang Anda cari sebagai seorang hamba Tuhan? Duit? Popularitas? Wibawa? Atau apa? Karena semua itu akan menentukan hatimu. Hati seorang hamba terbentuk atau tidak sangat ditentukan motivasi awal dalam pelayanan. Pendeta harus selalu introspeksi 2 hal. Rasul Paulus ingatkan anak didiknya yang masih muda bernama Timotius. Ada 2 hal yang harus selalu diintrospeksi oleh seorang pelayan Tuhan, seorang hamba Tuhan.
1 Timotius 4 ayat 16. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Perhatikan kalimat di bawahnya, engkau akan menyelamatkan dirimu. Jangan sampai Anda sudah aktif melayani, Anda nggak masuk ke sorga. Seperti yang Rasul Paulus katakan di dalam 1 Korintus 9 ayat 27. Aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Supaya sesudah memberitakan Injil, jangan aku sendiri ditolak. Level Paulus saja dia takut ditolak oleh Tuhan. Karena motivasi pelayanannya, karena kurang lakukan pengawasan atas dirinya sendiri. Maka dia ingatkan juga anak muda ini. Hamba Tuhan yang masih muda ini, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Karena dengan cara demikian engkau akan selamatkan dirimu dan semua orang yang mendengarkan engkau. Karena orang-orang yang mendengarkan engkau ini berbicara jemaat itu patokannya pendeta. Kalau pendeta tidak mengawasi diri, tidak mengawasi ajarannya, pendeta masuk ke lubang, umatnya otomatis juga masuk ke dalam lubang. Karena dua-duanya itu buta. Kita lihat dua hal. Awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Kita coba pertajam. Awasi dirimu dan awasi ajaranmu. Awasilah dirimu sendiri. Apa sih yang harus kita awasi dalam diri kita sendiri? Bapak Ibu yang saya kasih, perkataan. Banyak tuh hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, perkataannya itu melukai orang. Sekali ngomong ada yang terluka. Sekali buka mulut ada yang tersandung. Itu nggak cocok dari pelayan Tuhan. Tidak punya hati pelayan Tuhan. Karena itu, pelayan Tuhan jangan banyak ngomong. Kalau perkataanmu bisa melukai orang, diam saja. Yang kedua, perbuatan. Engkau bisa saja melukai hati orang. Engkau bisa saja membuat orang tersandung. Bukan karena perkataanmu, tapi perbuatanmu. Layak enggak engkau? Kalau perbuatanmu juga masalah, ya sudah susah. Lalu pikiranmu. Apa sih yang ada di dalam pikiran kita? Apakah kita seringkali membersihkan pikiran kita? Perkataan, perbuatan, pikiran. Nah, semua itu akan mengarah pada motivasi. Apa sih motivasi pelayananmu? Mungkin saja ada orang yang motivasi pelayan itu baik. Motivasi pelayanannya baik. Demi menyelamatkan jiwa. Dia sudah korbankan waktu, korbankan tenaga, korbankan uang, korbankan masa depan untuk menjadi hamba Tuhan. Motivasinya lolos. Tapi bagaimana dengan karakter? Perkataan, perbuatan, pikirannya mencerminkan hamba apa enggak? Oke. Nah, ada juga yang perkataan, perbuatan, pikirannya baik. Karena dia memang jago. Karena dia ingin dekati jemaat, ingin dekati orang kaya. Tapi motivasinya enggak benar. Melayani hanya untuk mencari kekayaan. Berarti kan masalah juga. Berarti mengawasi diri sendiri itu penting. Nah, setelah mengawasi diri sendiri, baru mengawasi ajaran-ajaran yang sudah sesuai Alkitab. Karena jika diri sendiri sudah lolos, ajaran juga harus lolos. Jangan sampai ajaran kita juga jadi bermasalah. Mentalitas ini akan dihakimi oleh Tuhan. Baik perkataan, perbuatan maupun pikiran. Perkataan, perbuatan akan dihakimi Tuhan. Kita lihat di Pengkhotbah 12 ayat 13. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takutlah akan Allah. Dan berpeganglah pada perintah-perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Perhatikan, takutlah akan Allah. Nah, kalau orang yang takut akan Allah pasti memperhatikan perbuatannya. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi. Entah itu baik, entah itu jahat. Nah, yang sesuatu yang tersembunyi, entah baik dan jahat itu berbicara perkataan, perbuatan, dan karakter. Mungkin orang tidak melihat apa yang kau lakukan, tapi Tuhan kan melihat. Itu akan jadi penghakiman. Karena itu, hati-hati. Berpeganglah pada perintahnya. Artinya jadikan Alkitab sebagai standar untuk memperbaiki karakter pribadi. Motivasi-motivasi pelayanan. Karena penghakiman di balik semua itu. Ketika motivasi pelayan itu keliru akan berdampak pada seluruh pelayan itu sendiri.
Maka motivasi sangat menentukan. Kalau motivasinya sudah nggak benar, motivasinya sudah keliru, maka pelayanan Anda juga akan jadi keliru. Siapa yang tahu motivasi pelayanan kita? Siapa yang tahu? Makanya pepatah mengatakan, dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Coba kita, hamba-hamba Tuhan yang sedang mendengarkan pengajaran ini, pegang dada kita sejenak, kita renungkan. Apa sih motivasi pelayanan saya? Apakah pelayanan saya tulus dan murni? Benar-benar mau menyelamatkan jiwa atau ada sesuatu unsur di balik tujuan pelayanan itu? Hanya Anda yang tahu dan Tuhan yang tahu. Kita lihat motivasi. Perhatikan gambar ini. Ada 3 gambar yang akan saya sajikan. Sebenarnya sudah pernah saya sajikan juga gambar ini. Saya ulang di sini saja. Ada seorang sedang berlari ke tepi pantai di pasir. Waktu dia lagi asik berdiri, dari jauh dia melihat ada seorang yang sedang tenggelam. Tinggal tangannya yang sepotong yang melambai-lambai minta pertolongan. Kalau tidak segera ditolong, oh itu pasti mati. Makanya si baju kuning ini ketika dia melihat dari jauh, dia kaget. Waduh, ini orang butuh ditolong. Maka dia tidak pikir panjang lagi, tidak buka baju, tidak buka sepatu olahraganya, langsung dia terjun dan berenang ke sana. Lihat gambar yang kedua. Berarti ini orang baik, motivasinya baik, bro. Orang baik. Setuju nggak Anda? Oh, dia mau selamatkan, dia nggak mikirkan diri sendiri, dia tidak berpikir resikonya mungkin di laut itu ada binatang buas, ada buaya, dia nggak pikir, pokoknya selamatkan orang. Dia tidak pikir nanti setelah itu saya basah kuyup pulang ke rumah juga basah kuyup, dia tidak pikir karena makin lama dia berpikir makin tipis kesempatan untuk menolong orang ini. Jadi menurut Anda baik nggak orang ini? Baik, betul nggak? Itulah awal pelayanan. Banyak orang yang awal pelayanan kelihatan baik, tapi setelah ujiannya baru ketahuan. Coba kita lihat gambar ketiga. Nah, motivasinya sudah ketahuan. Perhatikan dia masih baju kuning, celana merah, bahkan masih pakai sepatu loh. Tapi motivasi dia berenang ke orang yang hampir tenggelam itu bukan untuk menyelamatkannya. Ternyata dari jauh dia melihat ada sebuah jam. Dan kayaknya matanya cukup tajam juga. Jam ini jam yang mahal nih, perlu diselamatkan nih. Kalau orangnya selamat atau tidak urutan yang kedua. Inilah dalamnya lautan bisa diukur, dalamnya hati siapa yang tahu. Karena itu motivasi pelayanan kita apa? Banyak pelayan Tuhan yang selain memiliki jabatan kependetaan, juga memiliki banyak jabatan pelayanan dalam organisasi internal maupun eksternal di gerejanya. Banyak. Jabatan ini, jabatan itu. Namun, apakah mentalitas pendeta itu sudah terbentuk seperti yang Tuhan Yesus kehendaki atau enggak? Kelihatan mulia, menjabat ini, jabatan ini, kedudukannya tinggi. Tapi masalahnya adalah hati, mentalitas sebagai seorang hamba Tuhan sudah terbentuk atau enggak? Kalau tidak, Anda jadikan pelayanan hanya untuk mencari keuntungan. Jadikan pelayanan hanya untuk mencari nafkah. Nah kalau begitu, tidak heran karakternya bermasalah. Banyak hamba Tuhan yang karakternya itu bermasalah. Mana yang lebih baik di mata Tuhan? Coba Anda perhatikan baik-baik. Kalimat ini saya hanya bolak-balik saja. Mana yang lebih baik di mata Tuhan? Pengusaha berhati hamba Tuhan, oke? Atau hamba Tuhan berhati pengusaha? Karena zaman sekarang banyak. Saya banyak kenal pengusaha-pengusaha di Tanah Abang yang menjadi hamba Tuhan. Oke? Nah kemudian saya banyak juga melihat hamba-hamba Tuhan yang awalnya dari sekolah teologi nih. Setelah jadi hamba Tuhan, nah dia dirikan usaha ini, dirikan usaha itu. Nah gimana nih? Mana lebih baik? Apa perbedaannya? Pengusaha sebagai hati hamba adalah seorang pengusaha yang terpanggil, dia nggak lepaskan pekerjaan di dunia sekuler. Pengusaha yang terpanggil lalu ditabiskan menjadi hamba Tuhan. Oh banyak tuh di GB, banyak sekali di Pantai Kuasa juga banyak. Karena gereja bersifat otonom. Saya banyak kenal pengusaha-pengusaha, nggak pernah ikut sekolah teologi, tapi jadi hamba Tuhan. Makanya di kalangan GBI Pantai Kuasa itu ada istilah
pendeta Kejadian dan pendeta Keluaran. Pendeta Kejadian adalah dia nggak pernah ikut sekolah teologi. Nggak tahu dari mana, tahu-tahu sudah diangkat jadi pendeta. Nah itu Kejadian. Sedangkan pendeta Keluaran, karena diambil dari kitab Keluaran dan kitab Kejadian. Pendeta Keluaran adalah yang keluar resmi dari sekolah teologi. Nah, itu pendeta Keluaran. Nah, saya tidak tahu ada nggak pendeta ulangan. Ulangan melulu, ulang lagi jadi pendeta. Nah, itu saya tidak tahu. Yang penting di kalangan hamba Tuhan itu ada dua istilah itu. Kamu ini pendeta Kejadian atau Keluaran? Bapak Ibu yang saya kasih. Nah, sedangkan seorang hamba Tuhan bermata hati pengusaha adalah mungkin dia awalnya melayani kecil, punya jemaat sedikit, sampai suatu hari mulai banyak jemaat. Nah duit kan sudah mulai masuk nih. Lalu dia dirikan usaha ini, usahakan diri. Buka restoran lah, buka hotel lah, macam-macam lah. Nah gimana? Tapi masalahnya adalah dia buka restoran, buka hotel, duitnya lari kemana ya? Ke dirinya sendiri atau ke pelayanan lagi? Karena ini uang jemaat. Uang jemaat dipakai untuk mendirikan hotel, dirikan restoran dan sebagainya. Bisa dikatakan untuk cuci uang saja gereja itu. Bapak Ibu yang saya kasih di dalam Tuhan. Pasti dua-duanya ada plus dan ada minusnya. Plus maupun minus. Kita lihat Matius 6 ayat 24. Tergantung motivasinya. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Tuhan hanya memberikan dua pilihan. Mau kepada Allah atau kepada Mammon. Karena cinta dan kesetiaan itu ditentukan motivasi Anda arahnya kemana. Kalau Anda arahnya keliru, ya sudah motivasi bermasalah. Kita lihat, mengabdi. Kemana Anda mengabdi? Apakah kepada Allah ataukah kepada Mammon? Mammon itu apa? Mammon itu duit. Mammon itu duit. Mengabdi berarti Anda mempersembahkan diri menjadi hamba Allah. Hamba. Ingin mengabdikan. Mengabdi artinya Anda ingin jadi pelayan. Pelayan. Tapi sewaktu Anda jadi pelayan, Anda ini menjadi pelayannya Tuhan atau menjadi pelayannya Mammon. Kalau Anda menjadi pelayan Tuhan ya bagus. Tapi kalau sudah menjadi pelayan Tuhan, menjadi pelayan Mammon artinya hamba uang. Ketika yang namanya pendeta. Ada dua macam pendeta. Pendeta profesi dan pendeta pengabdian. Kita lihat. Kepada Allah dan kepada Mammon. Jadi pendeta, jabatan pendeta itu ada dua. Pendeta pengabdian atau pendeta profesi. Bedanya di mana? Pendeta profesi itu artinya dia menjadi pendeta, mendapatkan gelar pendeta karena profesi. Cari makan dari jabatan itu. Banyak nggak? Banyak sekali di dunia ini. Banyak. Pendeta profesi ini tidak ada bedanya dengan profesi jadi dokter, profesi jadi insinyur, profesi jadi dosen. Banyak profesi. Jadi salah satu profesi adalah profesi pendeta. Nah banyak tuh di daerah timur yang banyak ingin jadi pendeta. Karena ya profesi. Lalu yang kedua adalah pengabdian. Pengabdian itu artinya dia menjadi pendeta. Bukan karena mencari uang, bukan karena menjadi popularitas, bukan mencari kemuliaan, tapi benar-benar mengabdikan hidupnya untuk menjadi hamba Tuhan, alat Tuhan menyelamatkan jiwa-jiwa. Nah yang diperkenan Tuhan itu adalah pendeta pengabdian, bukan pendeta profesi. Kita lihat apa yang dikatakan Rasul Petrus. 1 Petrus 5 ayat 2. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Jangan karena mau mencari keuntungan. Tetapi dengan pengabdian diri. Perhatikan teguran Petrus ini dengan sukarela. Layani. Jangan mencari keuntungan. Motivasi.
Kalau Anda melayani karena ingin cari keuntungan, orang-orang kaya engkau akan dekati layani dengan baik. Orang miskin Anda hanya pandang sebelah mata. Ketika ada yang sakit, orang kaya dengan orang miskin, Anda mau kunjungi siapa, mau doakan siapa? Orang kaya Anda kunjungi, tapi yang miskin itu Anda hanya lewat telepon saja. Aku doakan lewat teleponnya. Itulah. Karena apa? Mencari keuntungan. Karena orang miskin tidak bisa memberikan engkau duit, orang kaya bisa memberikan engkau duit. Jadi engkau datang tuh karena duit itu. Karena itu yang Tuhan kehendaki adalah pengabdian diri. Nah, kalau namanya pengabdian diri, Anda tidak memandang orang kaya atau orang miskin, sama di hadapan Anda akan layani dengan baik. Itu namanya mengabdikan diri. Dia tidak berpikir, saya mengorbankan waktu, tenaga, uang, untung saya apa. Dia nggak pikir itu, pokoknya saya melayani dan melayani. Karena yang dilihat Tuhan bukan melihat manusia. Jika engkau melihat manusia, maka motivasimu sudah keliru. Maka motivasi yang benar itu adalah mengabdikan diri. Yang namanya pengabdian itu adalah pengorbanan. Oke, pengabdian itu adalah pengorbanan. Kalau Anda tidak mau berkorban, maka engkau tidak mungkin mengabdikan dirimu. Apakah pendeta tidak perlu uang dalam hidup? Mengabdikan diri, berarti nggak usah pikirkan. Bukan gitu. Ketika engkau mengabdikan dirimu menjadi pelayan Tuhan, emangnya Anda nggak butuh duit, nggak perlu makan. Apa salah di balik pelayanan itu kita dapatkan uang? Sebenarnya bukan masalah yang itu. Karena Yesus sewaktu dia melayani ini, dia juga mendapatkan dukungan secara finansial. Ketika murid-murid dari satu ke kota yang lain. Ini rombongan Tuhan Yesus dan 12 murid. Nah, apakah 12 ini nggak ada orang yang lain? Kita nggak tahu juga karena mereka pindah sini, pindah sana. Tapi yang jelas itu 12 bersama dengan Yesus 13. Kan butuh makan. Sehari makan 3 kali. Yang bayar siapa? Kan butuh tempat tinggal. Yang bayar siapa? Kemudian ketika mereka butuh kebutuhan sehari-hari, yang bayar siapa? Dan di antara murid Tuhan Yesus ada yang sudah menikah. Ketika dia full time melayani, keluarganya gimana? Kan butuh makan minum keluarganya. Bukan berarti murid Tuhan Yesus bujangan semua. Ada yang sudah menikah, namanya Rasul Petrus. Kenapa Rasul Petrus bisa kita tahu sudah menikah? Karena Tuhan Yesus pernah satu kali menyembuhkan ibu mertua Petrus. Untung Petrus punya mertua lagi sakit disembuhkan Tuhan. Kalau enggak, kita pun enggak tahu Petrus sudah menikah atau enggak. Betul, karena enggak diceritakan. Nah, demikian pula berarti rasul-rasul lain ada kemungkinan sudah menikah juga, tapi tidak ditonjolkan. Dia punya mertua atau enggak, atau punya istri atau enggak. Tidak. Karena itulah rasul-rasul, saya baca di Alkitab, nggak pernah dimunculkan anaknya, istrinya siapa. Mereka saja aktif, anak istrinya nggak ada. Satu-satunya yang pernah disinggung ada istri adalah Petrus. Dan itu pun bukan ditekankan istri Petrus, tapi mertua Petrus. Kebetulan mertuanya sakit. Kalau mertua Petrus tidak sakit, kita pun tidak tahu Petrus sudah menikah atau tidak. Nah, mereka kan keluarganya butuh duit, butuh tunjangan hidup. Kemudian ada yang 2 saudara yang menjadi rasul Tuhan Yesus, Yakobus dan Yohanes. Oke? Nah, seandainya orang tua mereka hanya punya 2 anak, dan ketika 2 anaknya full time melayani pekerjaan Tuhan dan orang tuanya sudah tua, siapa yang akan menanggung biaya hidupnya? Nah, semua itu butuhkan duit. Karena itulah ketika Yesus melakukan pelayanan ada donatur-donaturnya. Kita lihat ada sponsor, Lukas 8 ayat 1. Tidak lama sesudah itu Yesus berjalan keliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa memberitakan Injil Kerajaan Allah. Ke-12 muridnya bersama-sama dengan dia. Kita lihat ya, dari kota ke desa. Artinya kalau engkau menginap di desa mungkin biaya hidup lebih murah. Tapi kota biaya hidup lebih tinggi. Sewa kamar, untuk tinggal juga lebih mahal. Nah, Yesus bukan hanya seorang diri, ke-12 murid butuh banyak dana. Lalu Tuhan Yesus dikelilingi perempuan-perempuan punya iman dan kekayaan. Artinya
Perempuan-perempuan inilah yang menjadi sponsor Tuhan Yesus. Mereka ini adalah wanita karir. Jadi kalau waktu Yesus melakukan pelayanan, Yesus tuh nggak kurang duit loh. Kenapa saya katakan? Ternyata salah satu sponsor uangnya Tuhan Yesus adalah bendahara Herodes. Kita lihat ayatnya, ayat 2. Dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Ayat 8, Yohana istri Kusah bendahara Herodes, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Melayani rombongan itu, kalau kita tangkap di sini kayaknya mereka juga ikut loh, terjun loh bersama dengan murid-murid Tuhan Yesus loh, satu rombongan dalam pelayanan. Okay. Tapi intinya mereka dukung dalam hal pendanaan. Bapak Ibu saya kasih, pelayanan tidak akan bisa berjalan tanpa dana. Karena itu kita butuhkan banyak dana dalam pelayanan. Nah, tapi masalahnya adalah tinggal hamba Tuhan ini. Jadi hamba mamon atau hamba Allah. Kalau engkau jadi hamba Allah, engkau tidak akan dikuasai mamon. Tapi kalau motivasi pelayanan adalah mamon, maka engkau tidak akan bisa menjadi seorang hamba Allah. Sedangkan kita tema hari ini berbicara tentang seorang pelayan yang memiliki hati seorang hamba. Yang namanya hamba bukan pemilik uang. Yang namanya hamba bukan penguasa atas uang persembahan jemaatnya. Hamba. Bapak Ibu yang saya kasih. Karena itu zaman dulu. Mana ada yang namanya gereja Petrus, gereja Yohanes, gereja Yakobus. Enggak ada. Gereja itu milik bersama. Mereka itu hanya dikasih gaji. Bapak Ibu yang saya kasih. Apa motivasi pelayanan? Apa motivasi pelayanan engkau? Coba renungkanlah. Sebelum jawab, pegang lagi dada kita. Apa sih motivasi aku melayani Tuhan? Kemungkinan ada 3. Mencari uang. Kalau motivasi mencari pelayanan karena mencari uang, lebih baik jangan jadi hamba Tuhan lah. Banyak kok kerjaan di dunia sekuler. Ngapain jadi hamba uang? Menjadi hamba Tuhan motivasinya cari uang. Mungkin Anda berkata, oh jadi hamba Tuhan karena gampang cari duit, berkuar-kuar sedikit langsung dapat. Hei, banyak hamba Tuhan sebenarnya miskin juga loh, Anda tahu. Sudah bertahun-tahun melayani, tapi jemaatnya sedikit, tidak bisa berkembang. Itu juga sengsara. Lalu yang kedua, mencari kedudukan. Kalau motivasi menjadi hamba Tuhan demi kedudukan, demi jabatan, berarti bukan jadi hamba. Yang namanya hamba itu nggak ada kedudukan. Hamba itu budak. Hamba itu orang kecil. Jadi kalau Anda mencari kedudukan, maka engkau bukan hamba Tuhan. Yang ketiga, mencari kemuliaan. Popularitas, ingin disanjung, harga dirinya tinggi. Kalau gitu, bermasalah. Kita lihat pada zaman Rasul Paulus, banyak orang yang melayani pekerjaan Tuhan tapi motivasinya keliru. Perhatikan kalimat yang diucapkan Paulus ini, melayani perut mereka sendiri. Anda tahu ayat ini tercatat di mana? Melayani perut mereka sendiri. Ini perkataan yang sangat keras yang diucapkan Rasul Paulus. Anda tahu di mana ayat? Kita lihat Roma pasal 16 ayat 17, tetapi aku menasihati kamu saudara-saudara supaya kamu waspada terhadap mereka yang bertentangan dengan pengajaran yang telah kamu terima, menimbulkan perpecahan dan godaan. Sebab itu hindarilah mereka. Ayat yang ke-18, orang-orang demikian tidak melayani Kristus Tuhan kita, tetapi melayani perut mereka sendiri, dan dengan kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis, mereka menipu orang yang tulus hatinya. Bapak Ibu yang saya kasih, perkataan Paulus itu keras. Motivasi pelayanan mereka mah demi perut. Artinya ini pendeta profesi. Menjadi pendeta demi mendapatkan uang dan popularitas. Bagaimana jadi hamba? Yang namanya hamba bukan penguasa. Saya mendirikan gereja,
belasan tahun yang lampau. Dari tanpa jemaat, pelan-pelan dirintis sampai jemaatnya ratusan orang. Dan saya tidak bersentuhan sama duit dari awal. Ada satu tim yang mengelola keuangan gereja. Semua uang itu masuk ke kas. Nah, ada pengurus yang saya itu makan gaji dari gereja yang saya dirikan. Dan saya tidak pernah minta kenaikan honor sebagainya. Ya saya kalau dikasih sedikit ya saya terima. Honor saya yang pertama kali ketika saya jadi hamba Tuhan hanya 1,5 juta. Bayang nggak 1,5 juta bagaimana menjalani hidup? Tapi saya bertahan. Belasan tahun sudah saya bertahan. Sampai sekarang saya masih tetap tegak berdiri menjadi hamba Tuhan. Karena saya percaya Tuhan memelihara hidup saya. Jika Elia adalah hamba Tuhan, Tuhan bisa pakai burung gagak. Masa sih saya sebagai seorang hamba Tuhan dibuat kelaparan? Pasti Tuhan bisa menyediakan orang-orang yang bisa mendukung di dalam pelayanan, yang tahu motivasi pelayanan saya di mana. Karena itu ketika motivasi pelayanan tidak benar, pasti engkau akan dekati orang kaya, khotbahnya bahasa yang mulus-mulus, khotbahnya yang banyak harapan-harapan, janji-janji. Saya khotbah bukan untuk menyenangkan telinga manusia, tapi menyenangkan telinga Tuhan. Makanya khotbah saya itu banyak berbicara Alkitab, banyak doktrin-doktrin. Karena kita diselamatkan oleh kebenaran doktrin. Bukan karena karakter. Tapi bukan berarti karakter itu penting. Kalau kita percaya Tuhan hanya pembentukan karakter saja, agama lain juga mengajarkan karakter. Pengajaran tentang karakter agama Buddha tidak kalah daripada Kristen. Bahkan maaf kata banyak orang Buddha, biksu-biksu Buddha yang lebih bagus karakternya dari pendeta-pendeta. Kalau begitu mendingan kalau hanya bentuk karakter kita ke Buddha saja, pindah saja ke Buddha. Tapi selain karakter, ajaran itu harus benar. Makanya Tuhan ingatkan di Timotius pasal 4 ayat 16 itu, awasi dirimu sendiri dan awasi ajaranmu. Kalau karaktermu sudah baik, motivasimu sudah baik, ajaranmu benar enggak? Kalau ajaranmu benar, maka engkau baru bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain. Penting sekali. Bapak Ibu yang saya kasihi. Lalu Filipi 1 ayat 15. Ada orang yang memberitakan Kristus karena dengki dan perselisihan. Tetapi ada pula yang memberitakannya dengan maksud baik. Perhatikan, memberitakan Tuhan dengan maksud yang baik. Artinya motivasinya itu tulus, motivasinya itu murni menyelamatkan orang lain. Mereka ini memberitakan Kristus karena kasih. Sebab mereka tahu bahwa aku ada di sini untuk membela Injil. Tetapi yang lain karena kepentingan diri sendiri dengan maksud yang tidak ikhlas. Sangkanya dengan demikian mereka memperberat bebanku dalam penjara. Paulus dalam 2 ayat ini mengungkapkan motivasi. Ada yang motivasinya tulus, ada motivasi yang terselubung. Sampai hari ini hamba-hamba Tuhan tetap ada 2 motivasi ini. Melayani dengan tulus atau melayani karena kepentingan diri sendiri. Pendeta yang melayani karena motivasi yang keliru tidak mementingkan kebenaran doktrin. Tidak perlu. Seorang kalau motivasi pelayanan engkau demi mencari uang, Anda tidak perlu doktrin. Yang penting Anda adalah mengumpulkan orang sebanyak-banyaknya ke gereja Anda lalu memberikan persembahan Anda kaya raya. Tapi kalau Anda benar-benar ingin menyelamatkan orang, maka doktrin itu penting. Dan orang tuh gak suka doktrin, Anda tahu. Kalau motivasi pelayanan saya demi membuat orang banyak datang ke gereja, doktrin itu saya gak akan khotbahkan karena orang gak suka. Baptisannya Alkitabiah harus begini loh. Perjamuan kudus Alkitabiah begini loh. Roh Kudus yang mengenal begini loh. Saya gak akan khotbahkan itu. Karena orang gak suka. Yang suka adalah bagaimana Anda diberkati, bagaimana mujizat terjadi hidup. Itu yang paling orang suka. Itu tren. Tapi saya bukan ke arah sana. Saya tidak peduli. Jemaatnya mau banyak, mau sedikit. Tetap kebenaran firman yang harus saya sampaikan. Karena yang menyelamatkan itu kebenaran. Alkitab itu hanya dijadikan media atau produk untuk menjual agar mendatangkan keuntungan uang dan popularitas. Saya melihat banyak pendeta doktrin itu tidak penting bagi mereka. Saya sudah banyak dialog sama pendeta-pendeta. Yang benar tuh begini-begini loh. Tapi mereka abaikan. Kenapa? Karena
Bahkan ada yang berkata, Pak Nathan, kalau saya ikuti doktrin Anda, saya terapkan di gereja Anda bisa bubar. Saya mangkok nasi, saya bisa terbalik. Udahlah, jangan terlalu ekstrim lah. Yang penting percaya Tuhan Yesus beriman. Sudah. Bapak Ibu yang saya kasih, itu adalah karakter nabi palsu. Anda, hamba-hamba Tuhan, apakah Anda mau disebut nabi palsu? Karena motivasi pelayanan nabi palsu itu bermasalah. Motivasinya keliru dan karakternya bermasalah. Coba kita lihat. Inilah pelayanan nabi-nabi palsu. 2 Petrus pasal 2 ayat 1. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Bapak Ibu perhatikan, mereka memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Artinya, doktrin nggak penting. Tapi ajaran-ajaran keliru yang bisa membuat orang terbawa, yang bisa membuat orang terikat, tertarik, maka itu yang akan dimasukkan. Berarti berbicara tentang pengajaran tidak penting. Pengajaran sesat tapi disukai orang, itu yang penting. Lalu ayat yang kedua. Banyak orang akan mengikuti cara hidup mereka yang dikuasai hawa nafsu. Dan karena mereka jalan kebenaran akan dihujat. Ini karakter. Dikuasai hawa nafsu. Perkataan, perbuatan, kemudian kehidupan biologisnya. Banyak hamba-hamba Tuhan yang jatuh bangun dalam hal dosa seksual. Karena itu kita dengar, oh ini pendeta selingkuh, ini pendeta main-main, kacau balau. Lalu ayat 3. Dan karena serakannya guru-guru palsu itu akan mencari untung dari kamu dengan cerita-cerita isapan jempol mereka. Tetapi untuk perbuatan mereka itu hukuman telah lama tersedia dan kebinasaan tidak akan tertunda. Ayat yang ketiga. Motivasinya karena mencari keuntungan materi. Nah, karena keuntungan materi, doktrin nggak penting. Nah, karena menjadi pendeta hanya karena profesi, kekudusan itu nggak penting. Karakter nggak penting. Makanya di atas mimbar marah-marah jemaat. Tidak karuan. Bapak Ibu yang saya kasih. Bagaimana supaya dia bisa mendapatkan banyak keuntungan materi? Khotbahnya itu menyenangkan hati manusia, telinga manusia. Cerita isapan jempol. Cerita isapan jempol itu banyak yang digorek-gorekin. Misalnya kemarin dia batuk-batuk. Setelah itu minum obat batuk. Nah besoknya dia bersaksi. Anda tahu nggak Bapak Ibu? Kemarin loh saya itu hampir mati karena penyakit bla bla bla. Tapi dengan doa Tuhan sembuhkan. Wah luar biasa. Padahal hanya sakit flu. Minum obat sembuh. Tapi bersaksinya di atas mimbar tuh. Nah itulah yang namanya cerita isapan jempol. Banyak pendeta pintar cerita isapan jempol. Nabi palsu. Motivasi pelayanan demi kekayaan. Di Roma 16:18. Kemudian di 2 Petrus pasal 2 ayat 3. Sama. Okay. Tekniknya itu sama. Yang satu dikatakan oleh Paulus bahwa dengan kata-kata mereka yang muluk-muluk dan bahasa mereka yang manis-manis. Kemudian oleh Rasul Petrus dikatakan dengan ceritapan insapan jempol mereka. Artinya khotbah itu menyenangkan telinga orang. Ketika seorang hamba Tuhan khotbahkan tentang hypergrace, waduh enak banget masuk surga. Hidup dalam dosa pun Anda masuk surga. Bahkan ajaran hypergrace. Oh Allah itu sudah mengampuni total. Sebelum engkau berbuat dosa Tuhan sudah ampuni. Saya kadang-kadang bingung. Belum berbuat dosa saja sudah diampuni loh. Artinya ada garansi untuk berbuat dosa. Gila kan ajaran seperti itu? Dulu sekarang akan datang. Dosamu sudah diampuni. Begitu gampangnya masuk surga. Dinina bobokan. Sehingga jemaat jatuh dalam dosa. Nggak apa-apa, Tuhan Maha Pengampun kok. Nggak apa-apa. Bapak Ibu yang saya kasih, betapa mengerikannya. Ternyata gayung juga bersambut antara nabi palsu dengan umat Kristen. Di satu sisi nabi-nabi palsu ini membutuhkan uang dan popularitas. Di sisi lain umat Kristen itu sukanya tuh
khotbah-khotbah yang menyenangkan telinga mereka, bukan khotbah yang kembali ke Alkitab, gayung bersambut. Kita lihat ayatnya. 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Karena akan datang waktunya. Perhatikan perkataan Paulus ya. Berarti waktu Paulus mengucapkan ini, waktunya belum datang. Akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Maka muncullah karena menginginkan dongeng, kesaksiannya muluk-muluk, lalu bahasanya mulus, muluk-muluk, manis-manis, banyak pendeta. Tapi saya bukan tipe khotbah pendeta yang dengan bahasa muluk-muluk untuk nipu orang. Tidak. A saya katakan A, B saya katakan B, benar saya katakan benar, salah saya akan katakan salah. Bapak Ibu yang saya kasih, karena motivasi pelayanan sepenuhnya untuk Tuhan. Motivasi pelayanan, kenapa kita melayani itu ada 3. Kewajiban umat pilihan, membalas kasih Tuhan, dan demi mengajar upah di sorga. Itu saja motivasi pelayanan saya. Oke, 3 motivasi pelayanan selalu saya tanamkan diri saya sendiri. Mungkin saya bukan menjadi pendeta yang sukses kaya raya dari pelayanan, tapi saya incar kemuliaan dan upah di sorga. Itu yang lebih berharga dan selama-lamanya. Yang kedua, sadar akan status diri. Engkau bisa memiliki motivasi pelayanan kalau Anda mengerti status diri Anda yang sesungguhnya. Status itu seperti apa? Mentalitas pendeta dan jabatan pendeta. Mentalitas. Ada jemaat yang awalnya sangat tekun beribadah dan punya karakter yang bagus. Setelah itu masuklah dia. Akhirnya dia diangkat menjadi pengurus gereja lokal. Waktu diangkat semangat sekali melayani. Tapi karakternya itu semakin bagus. Jadi karakter semakin bagus karena dia sadar saya ini pelayan Tuhan. Kemudian suatu hari diusulkan dan diangkat menjadi pelayan. Pendeta pembantu, nanti pendeta muda. Lalu bagaimana dengan sifatnya? Oke, bagaimana dengan sifatnya? Mulai berubah. Yang dulunya rendah hati, tapi setelah diangkat jadi hamba Tuhan, mulai sombong, mulai berani menantang hamba-hamba Tuhan. Kemudian jabatan. Setelah punya kedudukan sebagai pendeta pembantu, pendeta muda, dan pendeta penuh, nah karakternya mulai berubah. Mulai sombong, ingin memerintah, arogan, muncul mental bos, bahkan suka menentang gembalanya. Itu dia karena jabatan. Jabatan bisa mengubah hati seorang. Apakah hati pelayan? Hati pelayan itu punya penundukan diri. Kalau tidak punya hati penundukan diri, dia bukan pelayan. Inilah yang saya katakan lupa status. Yang namanya PDP, PDM, PDT itu hamba. Jangan Anda pikir naik jabatan lo. Makin tinggi jabatan Anda itu sebenarnya makin jadikan hamba. Hamba Tuhan. Ingat, hamba Tuhan. Tapi Anda tunjukkan sifat hamba atau tidak. Karena itu salah satu kriteria yang harus diperhatikan dalam mengangkat pejabat itu adalah jangan jemaat yang baru bertobat. Kenapa jemaat yang baru bertobat itu tidak boleh diangkat dalam kepengurusan? Supaya tidak sombong. 1 Timotius pasal 3:1. Benarlah perkataan ini. Orang yang menghendaki jabatan penilik jemaat menginginkan pekerjaan yang indah. Ayat 6. Janganlah ia seorang yang baru bertobat. Agar jangan ia menjadi sombong dan kena hukuman iblis. Jangan baru bertobat. Jangan jadi sombong. Kenapa tidak boleh bertobat? Karena mental dan karakternya belum terbentuk. Nah, tidak sombong. Menantang hamba-hamba Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasih, kerendahan hati itu penting sekali. Karena karakter rohaninya belum terbentuk, maka ibarat buah yang belum matang. Akhirnya dikarbit. Kan nggak enak buahnya dikarbit. Yang bagus adalah matang pohon.
Bapak Ibu yang saya kasihi, berbicara mentalitas, karakter, dan sebagainya. Jabatan pendeta dan mentalitas pendeta. Jabatan kependetaan diberikan oleh organisasi, oleh sinode gereja. Itu jabatan. Sedangkan mentalitas kependetaan adalah hasil pembentukan karakter diri sendiri. Itu bukan anugerah. Banyak orang punya gelar pendeta, jabatan resmi pendeta, tapi karakternya nggak karu-karuan. Saya bertemu dengan banyak orang. Saya banyak bertemu dengan ketua-ketua sinode. Karakternya tidak karuan. Galak, sombong, suka mengancam. Memanfaatkan orang lain itu ditekan habis-habisan. Bahkan ada yang mau menutup gereja. Dan lain sebagainya. Itu karakter-karakter Bapak Ibu. Kemudian jabatan pendeta hanya sekali diberikan seumur hidup. Sedangkan karakter berlangsung seumur hidup. Selama masih menjadi hamba Tuhan, maka karakter harus dibentuk dan dibentuk lagi. Agar karakter hamba Tuhan itu benar-benar terproses sesuai dengan keinginan Tuhan. Hamba, sekali lagi saya katakan hamba. Yang namanya hamba itu rendah. Oke. Banyak orang yang ingin memiliki kedudukan dalam kehidupan, tidak terlepas juga dalam hal pelayanan di ladang Tuhan. Namun mentalitas dan karakter mereka belum terbentuk dengan baik. Belum terbentuk karakternya. Bahkan orang yang dianggap rohani, murid-murid Tuhan Yesus masih ada yang mengejar posisi atau kedudukan sehingga mereka ditegur oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau hari ini pendeta-pendeta masih rebut kedudukan, jabatan, menggunakan jabatan untuk menekan yang di bawahnya, jangan heran murid-murid Tuhan Yesus pun masih mengejar kedudukan. Berarti murid-murid saja mentalitas hambanya belum terbentuk. Kita lihat Matius 20:20. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus. Lalu sujud di hadapannya dengan untuk meminta sesuatu kepadanya. Perhatikan. Dua murid Tuhan Yesus. Yakobus dan Yohanes. Dia tidak berani meminta kepada Yesus langsung. Membujuk mamanya. Ma, tolonglah dekati Tuhan Yesus. Minta. Apa yang diminta oleh Yakobus dan Yohanes lewat ibunya? Karena mungkin kalau mereka berdua yang datang minta kepada Yesus bisa disemprot oleh Tuhan Yesus habis-habisan. Tapi karena yang meminta adalah ibu mereka, Yesus nggak enak untuk semprot kedua anak ini di hadapan ibunya. Kita lihat apa yang diminta. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah, instruksi, surat pengangkatan. Supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu. Karena mereka itu beranggapan Yesus akan jadi raja. Nah mereka ingin jadi pengapit raja. Yang seorang di sebelah kananmu dan yang lain di sebelah kirimu. Wah, kedudukan posisi raja itu sudah dikuasai oleh dua murid. Ini kan rebut jabatan. Mereka ingin minta tapi nggak berani. Maka lewat orang tua. Bagaimana tanggapan Yesus? Tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, kamu tahu bahwa pemerintah-pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyatnya dengan tangan besi. Dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaan dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu. Pelayan. Melayani dengan rendah hati. Melayani dengan tulus. Pelayan. Yang namanya pelayan itu orang yang rendah. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Perhatikan, hamba. Yang namanya hamba itu pesuruh. Bisa disuruh. Bukan ingin memerintah. Bukan ingin melawan. Pesuruh. Yang ketiga, kita belajar pada Tuhan Yesus. Kita belajar bagaimana menjadi hati hamba dari Tuhan. Karena Yesus sudah menunjukkan menjadi hambanya Tuhan. Untuk memahami mentalitas seorang hamba dalam diri Yesus, kita harus membacanya dalam Filipi pasal 2, 6-8. Kita lihat hamba Tuhan yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Filipi pasal 2, 6.
Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik harus dipertahankan. Artinya Yesus itu Allah, jabatan Allah itu milik Yesus. Tapi ketika Yesus datang ke dunia, dia tinggalkan status tersebut. Dia tidak pernah mengatakan aku adalah Allah. Enggak, dia merendahkan dirinya. Ayat 7, melainkan telah mengosongkan diri. Mengosongkan diri artinya sudah tidak ada aku lagi. Sudah kosong. Kealahan sudah hilang. Aku bukan Allah waktu di dunia. Dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Bapak Ibu, menjadi hamba. Sama dengan manusia. Yesus itu Allah. Seharusnya Allah, raja di atas segala raja yang disembah. Tapi dia menjadi manusia biasa. Hidup sebagaimana biasa. Dia bisa capek, bisa lapar, bisa sedih, bisa marah, bisa kecewa. Hamba yang menjadi seperti manusia. Bahkan, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan diri dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Merendahkan. Merendahkan diri. Bukan rendah diri. Kalau rendah diri nggak percaya diri. Merendahkan diri berarti dia ada posisi yang tinggi. Dia turunkan. Dia dengan ikhlas, dengan keinginan sendiri. Dia turunkan posisinya. Yesus itu siapa? Sebenarnya dia adalah Allah yang inkarnasi menjadi manusia. Yohanes 1:1. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Perhatikan, firman itu adalah Allah. Lalu kita masuk ke ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia. Perhatikan, firman itu adalah Allah dan firman itu menjadi manusia. Artinya Allah menjadi manusia. Bayangkan, orang semuanya mengejar kedudukan popularitas. Tapi Tuhan justru turunkan popularitas menjadi seorang pelayan, menjadi seorang hamba. Dan diam di antara kita. Inilah yang disebut Immanuel, Allah beserta kita. Dan telah melihat kemudiannya itu, kemudian diberikan sebagai anak tunggal Bapa penuh kasih. Karena waktu Yesus hidup di dalam dunia, dia hanya gunakan status anak Allah. Lewat kelahiran itu. Anak Allah, bukan Allah. Berarti dia tundukkan diri menjadi hamba, menjadi kecil. Makanya Yesus berkata, Bapa lebih besar dari aku. Padahal dia itu adalah Bapa sendiri. Bapa lebih besar dari aku. Salah satu kalimat fenomenal yang pernah diucapkan oleh Yesus, Raja di atas segala raja, tentang pelayanan menjadi seorang hamba adalah Matius 28. Kita lihat kembali yang Yesus ucapkan ketika dua muridnya ingin minta jabatan. Matius 20:28, dan sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Perhatikan, aku datang bukan dilayani tapi melayani. Ini sangat-sangat luar biasa. Sebagai kesimpulan, sebagai penutup dari khotbah hari ini, menjadi pelayan. Oke. Hanya seorang hamba Tuhan yang bermental hamba, yang bisa dan sanggup ucapkan kalimat ini dan bisa praktekkan hal demikian di dalam pelayanannya. Kalau Anda bukan hamba Tuhan, Anda tidak bisa melayani, bukan dilayani. Nah, yang namanya hamba, masih ada nggak sifat memberontak? Masih ada nggak sifat menantang? Sudah nggak ada. Hamba tidak mungkin akan menantang tuannya, nggak akan. Tundukkan diri, pelayan, bermental dan berkarakter sebagai seorang hamba. Tuhan Yesus memberkati. Kita tundukkan kepala kita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami sudah mendengar satu lagi topik. Bagaimana menjadi hamba Tuhan yang pelayan Tuhan yang bermental seorang hamba. Tanpa kami sadari, kami bertindak bukan sebagai hamba, tapi menjadi tuan. Kami ingin dilayani, kami ingin dihormati, kami ingin dijunjung, dipuja. Tuhan, inikah mentalitas seorang hamba? Sungguh, seringkali kami tidak sadar itu. Dan kami menjadikan posisi kami sebagai seorang tuan, bukan sebagai seorang hamba. Ampunilah kami Tuhan.
Ampunilah hamba yang berbicara, ampunilah pendeta-pendeta, aktivis gereja yang mendengarkan khotbah hari ini. Ampunilah seluruh umat-Mu yang masih merasa dirinya sebagai seorang Tuhan, bukan seorang hamba. Kami adalah hamba. Walaupun kami disebut hamba, tapi kami tidak menunjukkan karakter, sifat, mentalitas, motivasi sebagai seorang hamba. Tuhan terus mengajarkan kami sampai karakter hamba terbentuk sempurna dalam setiap pribadi pelayan-pelayan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita dengarkan satu pujian sesuai dengan tema yang baru kita dengar, hamba yang baik dan setia. Bagaimana kita diproses menjadi hamba yang baik, hamba yang benar, hamba yang setia kepada Tuhannya. Tuhan Yesus berkati, sampai bertemu di lain kesempatan. Selamanya ku akan berdoa agar ku mengerti kehendak-Mu atas hidupku ini. Selamanya ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Ku akan berjuang untuk memenuhi panggilan yang telah Engkau beri, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Sampai selamanya, sampai Kau mendapati ku hamba yang baik dan setia, layak menerima mahkota-Mu sampai selamanya. Jadikan ku hamba-Mu yang baik dan setia. Bapak Ibu, bagi Anda yang mengikuti sekolah online STT ITAI, Institut Teologi Allah Esa,
Setiap sesi ada 10 pertanyaan yang perlu Anda jawab. Pertanyaan topik keempat, pelayan Tuhan bermental seorang hamba. Pertanyaan pertama, untuk memiliki hati dan mentalitas seorang hamba tidaklah mudah. Mengapa demikian? Tuliskan alasannya. Tulisan 3 syarat sebagaimana kita memiliki hati seorang hamba seperti yang dipaparkan dalam pelajaran sesi keempat ini. Tuliskan teks ayat 1 Timotius 4:16. Menurut Paulus ada 2 hal yang harus selalu diawasi oleh seorang hamba Tuhan. Tuliskan dan jelaskan kedua hal yang harus diawasi. Menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan seorang pelayan yang memiliki hati seorang hamba, seorang pengusaha yang memiliki hati seorang hamba? Lalu dibalik, menurut Anda, apa kelebihan dan kekurangan seorang hamba Tuhan yang memiliki hati seorang pengusaha? Pasti ada plus minusnya. Yang keenam, Tuhan Yesus mengingatkan semua pelayan Tuhan menjadi hamba, jangan menjadi hamba mamon. Tertulis di ayat mana dan mamon itu menunjukkan apa? Apa perbedaan pendeta profesi dengan pendeta pengabdian? Kedelapan, sebutkan beberapa wanita karir yang menjadi donatur Tuhan Yesus dan murid-muridnya dalam pelayanan. 9, tuliskan 3 motivasi pelayanan yang keliru. Pelayanan keliru ya. Yang ke-10, apa yang bisa kita teladani dari Tuhan Yesus tentang pelayanan menjadi pelayanan yang berhati seorang hamba. Anda jawab ke Tirapi dan kirimkan kembali ke STT Itai. Tuhan Yesus berkati.